Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan bagi kita agar selalu waspada dan tidak terburu-buru berkendara di jalan raya. Di Banyuwangi, seorang siswi SMA tewas tertabrak motor usai jatuh dari motornya. Diduga saudara korban terburu-buru ke sekolah karena ngebut dan tidak memakai helm. Korban bernama Ayundira Gusvivia, siswi SMA Darussolah, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi. Gadis 17 tahun itu tewas usai tertabrak motor di Jalan Raya Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Korban jatuh lalu tertabrak motor dari arah berlawanan. Ayundira menderita luka parah di kepala karena tidak mengenakan helm. Jenazah korban langsung dievakuasi ke kamar mayat RSUD Genteng. Berdasarkan keterangan saksi mata, korban berkendara dengan kecepatan tinggi. Saat berusaha menyalip kendaraan, motornya oleng hingga jatuh dan tertabrak motor yang dikendarai Pahing 60 tahun. Kronologinya korban mau berangkat ke sekolah, sekolahnya itu di SMA Negeri Darussolah, Singojuruh. Dari pagi hari, awalnya tidak ada yang melihat, tiba-tiba dia jatuh dengan mungkin kecepatan ya cukup lumayan, untuk kecepatan lumayan tinggi ya, dan jatuh, akhirnya terjatuh langsung dari arah utara itu tiba-tiba melaju sepeda motor Vario yang dikendarai Pak Paing ini. Jadi korban begitu jatuh langsung menimpa atau menabrak Pak Paing, dan korban dinyatakan meninggal dunia. Guna proses penyelidikan, 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa polisi. Tiba di rumah duka Desa Genteng Kulon, Banyuwangi, jenazah korban disambut keluarga dan rekan-rekan sekolahnya lalu dimakamkan di pemakaman desa. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, sebuah depot makanan di Jalan Kalibutu, Surabaya ludes dilalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat gas LPG bocor saat ditinggal pemiliknya sholat. Kebakaran ini terjadi di sebuah depot makanan di Jalan Kalibutuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Api yang membesar melahap seluruh isi depot. Kebakaran juga menghanguskan 1 sepeda motor dan merembet ke rumah di sebelahnya. Anak pemilik warung yang baru pulang bekerja mendadak pingsan mengetahui rumah ibunya ludes terbakar. Menurut saksi mata, kebakaran diduga berasal dari bocornya gas LPG yang menyambar api kompor. Saat peristiwa terjadi, pemiliknya Sulis Setiawati, 54 tahun, sedang sholat. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran. Warungnya tadi kondisinya tutup atau lagi masak, Pak? Sedang masak atau bagaimana? Masak, posisi masak ya. Apa warung apa ini, Mas? Warung makan 72. Warung makan 72. Oh, warung makanan ya. Jadi kira-kira kompornya ya? Kompor. Kompor robos terus? Mungkin lah minyak. Ini satu selang ini yang trouble. Bapak tadi tahu sendiri ya? Pas ini ya? Pas kejadiannya? Sekarang tadi dilaporkan masuk ke comment center, kompor ngebros bakar rumah, gitu ya. Ternyata kemungkinannya ya warung ini. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya kami tidak bisa ngejas penyebabnya apa, nanti biar tim Inavis yang memastikan. Tapi info awal itu kompor ngebros bakar rumah. Cuman begitu kami nyampe, ini sudah 2 rumah ini sudah terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibatnya pemilik mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Truk tiba-tiba melaju tak terkendali dan menabrak pikap di Jember. Akibatnya saudara, sopir pikap tewas seketika di lokasi kejadian. Kerasnya benturan bahkan menyebabkan truk tak terkendali hingga akhirnya masuk ke sungai. Ya Allah, aduh. Ya Allah. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Jember, Rabu siang. Truk menabrak mobil pikap dari arah belakang dan menewaskan 1 orang. Akibat kejadian ini, sopir mobil pikap bernama Anton, warga Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, tewas seketika. Kecelakaan terjadi beberapa saat setelah para penumpang pikap turun untuk buang air kecil di pinggir sungai. Namun saat hendak kembali masuk ke dalam mobil, sebuah truk melaju tak terkendali dan menabrak pikap dari belakang. Sopir pikap yang seketika itu membuka pintu mobil langsung tertabrak dan tewas seketika karena luka parah di kepala. Kerasnya benturan membuat truk terjun ke sungai, sedangkan pikap ringsek akibat membentur
pohon di pinggir jalan. Itu kita nyampe setelah rel tanggul ini, kita istirahat kencing. Nah, saya melihat si truk tersangka itu sudah parkir duluan. Dari jarak si tersangka sama mobil kita itu kurang lebih 50 meter. Nah, Di belakangnya? ya di belakang. Selanjutnya? Nah selanjutnya teman kita mau berangkat. Teman saya itu ngajak mau berangkat. Saya posisi masih di pinggir sama dua adik saya itu. Tiba-tiba mobil itu langsung kondisi kencang. Langsung menghantam mobil pickup itu. Spontan. Polisi sudah menahan sopir truk bernama Eko Prasetyo untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus kecelakaan masih ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, dampak musim kemarau panjang yang terus meluas, Waduk Dauhan yang sebelumnya mampu mengairi ribuan hektar sawah di 3 kecamatan di Kabupaten Madiun kini mengering. Debit air hanya menyisakan 10% dari 3,9 juta meter kubik. Beginilah kondisi Waduk Dauhan di Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Kamis pagi. Waduk seluas 1,3 hektar yang mampu menampung air 3,9 juta meter kubik, kondisinya sangat memprihatinkan. Saat ini airnya hanya tersisa 10%, sehingga tidak mampu untuk mengairi ribuan hektar sawah. Padahal waduk ini menjadi andalan petani di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Madiun, dan Kecamatan Balirejo. Samsi, petani warga Desa Plumpung Rejo mengatakan keringnya waduk terjadi sejak bulan Juni 2023 lalu. Kemarau panjang yang kini mencapai puncaknya membuat petani tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa berharap hujan segera turun. Mulai bulan 6, Mas. Bulan 6, iya. Dengan mengeringnya waduk Dauhan ini gimana Pak? Petani Ya, kalau petani susah, Mas, untuk mengairi padinya itu, susah. Solusinya seperti apa Pak? Apa, Mas? Solusinya seperti apa? Solusinya ya lah, susah, Mas. Disedot menggunakan... Iya, disedot kali diesel itu, Mas. Iya. Ini kalau waduk Dauhan ini mengairi berapa wilayah? Kira-kira ya 3 wilayah, Mas. Wonoasri, Balirejo, Lamas, Mas. Itu nanti sampai kapan kira-kira Mas bisa kembali lagi tuh Mas? Biasanya masuk pada musim hujan pertama itu antara bulan Oktober sama November. Kalau petani sendiri ini nanti imbauannya gimana? Karena air waduk nggak bisa mengalir ini. Kalau untuk petani di sini karena memang sudah terbiasa masuk untuk di MT3 ini untuk pemeliharaan dari air untuk tanam dari air waduk, sementara untuk pemeliharaan mereka pakai pompa Hasute. Saat ini pengelola waduk tengah mengeruk tanah waduk untuk mengurangi sedimentasi agar bisa menambah volume tampungan air saat musim hujan tiba pada bulan Oktober dan November mendatang. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, guna menekan naiknya harga, Pemprov Jatim akan menggelontorkan 102.000 ton beras. Bantuan tersebut ditujukan kepada 3,2 juta penduduk Jawa Timur yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan 34.000 ton beras bantuan pada Rabu siang. Bantuan pangan itu merupakan bagian dari 102.000 ton beras yang akan diberikan kepada 3,2 juta keluarga penerima manfaat di Jawa Timur. Setiap keluarga akan menerima 10 kg bantuan pangan itu. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa meninjau pengiriman di gudang Bulog Buduran. Meski harga beras terus merangkak naik, Kofifa mengklaim harga beras di Jawa Timur masih lebih murah dibandingkan di daerah lainnya. Kenaikan harga beras di pasaran terjadi karena harga gabah di tingkat petani yang melonjak melebihi harga eceran tertinggi. Meski begitu, dirinya berharap naiknya harga gabah juga dapat menaikkan perekonomian para petani di musim kemarau. Kita berharap bahwa ketika hari ini mulai didistribusikan 34.000 ton untuk 3,2 juta KPM, maka akan menjadi bantalan sosial bagi KPM dan sekaligus bisa memberikan penetrasi harga di pasar.
Pemprov Jatim berharap bantuan tersebut bisa menekan kenaikan harga beras di pasaran. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, di tengah mahalnya berbagai kebutuhan pokok, pengurus masjid di Surabaya membuka warung makan siang gratis setiap hari. Sedikitnya 120 hingga 180 porsi makanan disiapkan. Hal ini bertujuan untuk membantu warga yang membutuhkan. Pengurus Masjid Pemuda di Jalan Kali Kepiting, Surabaya ini mempunyai cara tersendiri untuk berbagi pada sesama. Setiap hari kecuali hari Minggu mereka membuka warung yang menyediakan makan siang gratis dengan menu seperti nasi campur, nasi Bali dengan lauk ayam. Dalam waktu singkat warung diserbu warga yang antusias dan rela mengantre. Warung makan gratis ini sangat membantu warga di saat harga sembako melambung tinggi. Saya lewat, ini ada makan gratis, saya langsung mampir. Nggak bayar ini Pak ya? Ya nggak bayar, ini gratis. Sering bapaknya ke sini? Enggak, jarang. Ini sangat membantu. Kenapa Pak? Driver Gojek, Grab, sekarang kan pendapatan berkurang. Gitu loh. Kalau ada makanan gratis, kita mampir aja. Enak. Harga sembako juga mahal Pak ya? Harga sembako juga mahal sekarang. Setiap hari disiapkan 120 porsi. Namun pada hari Jumat, porsi ditambah hingga 180 porsi. Makan siang gratis ini bertujuan untuk membantu warga yang membutuhkan. Ya alhamdulillah di sini kita mengadakan warung makan gratis setiap hari dari Senin sampai Sabtu kecuali hari Ahad. Nah, hari Ahad itu kita emang libur. Nah, untuk Senin dan Kamis itu Senin, Kamis dan Sabtu itu kita malam hari bukanya. Tapi kalau untuk Selasa, Rabu dan Jumat itu kita siang hari atau lebih tepatnya setelah zuhur gitu. Nah itu insya Allah di sini siapapun boleh makan, mau golongan apapun, mau agama apapun, insya Allah boleh makan semuanya. Kita nggak mandang apapun. Apa sih tujuannya kok dengan diadakan makan gratis ini Mas? Tujuannya di sini kita pertama itu ingin menolong sesama, sama saudara-saudara kita yang membutuhkan makan gitu. Baik itu mau tadi karena nggak ada golongan apapun, jadi mau itu emang menengah ke bawah atau menengah ke atas terserah. Pokoknya kita emang di sini tujuannya untuk menolong saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan gitu. Modal makan siang gratis ini berasal dari sejumlah donatur jamaah masjid. Diharapkan warung makan siang gratis ini bisa menginspirasi masyarakat lainnya. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Muhammad Farid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.